Halo bos. Halo Mr. Funky Koala. Sebuah misi besar menanti dirimu. Carilah bentuk rumus fungsi kuadrat. Apakah ada informasi yang bisa saya ketahui bos? Ya, di sini diketahui grafik fungsinya dan titik puncaknya. Segera temukan rumus bentuk fungsi kuadratnya. Siap bos. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar menggambar grafik jika diketahui bentuk fungsi kuadratnya. Nah, pada video kali ini kebalikannya teman-teman. Kita harus menentukan fungsi kuadrat jika diketahui informasi dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak penjelasan dari Kak Yosef baik-baik ya. Di sini Kak Yosef sudah memiliki grafik fungsi kuadrat. Coba teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong, ini grafik fungsi kuadrat apa? Yap, betul sekali, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kak Yosef tuliskan ya. Y sama dengan X kuadrat. Jadi, kalau di sini Kak Yosef memiliki beberapa titik, ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, Kak Yosef bisa tuliskan dalam bentuk tabel nih, X dan Y, seperti ini. Jadi ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya berapa? Karena Y sama dengan X kuadrat, berarti kita kuadratkan negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan menjadi 4. Nah, bagaimana kalau negatif 1? Sama teman-teman. Negatif 1 kita kuadratkan, maka nilai Y-nya adalah 1. Lalu bagaimana dengan 0? 0 kalau dikuadratkan juga 0. Oke, dengan cara yang sama ya. Kalau X-nya 1, berapa nilai Y-nya? 1 juga, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah sekarang, bagaimana kalau X-nya sama dengan 2? Tinggal kita kuadratkan, 2 kuadrat sama dengan 4. Nah teman-teman coba perhatikan gambar grafiknya sekali lagi. Teman-teman bisa mencari informasi berupa titik puncaknya. Titik puncaknya ada di mana nih? Ya, ada di sini nih, ini adalah titik puncaknya. Ya, kayak Yosef berikan keterangan titik puncak. Nah, ada di koordinat berapa teman-teman? Ada di koordinat 0,0. Atau kalau di dalam tabel seperti ini nih, yang Kak Yosef beri kotak warna biru. Ini adalah titik puncaknya. Nah, titik puncaknya ada di 0,0. Sekarang kalau dari titik puncak ini, grafiknya Kak Yosef geser nih ke kanan sebanyak 2 satuan. Seperti apa kira-kira gambar grafiknya? Coba teman-teman lihat ilustrasi berikut ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman masih ingat dong ya apa yang diajarkan oleh Kak Nurul? Jadi kalau gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat kita geser ke kanan sebanyak 2 satuan, maka bentuk fungsinya akan menjadi Y sama dengan X dikurangi 2, kemudian kita kuadratkan. Seperti ini teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat gambar grafiknya. Teman-teman bisa mengetahui titik puncaknya ada di mana? Ya, ada di situ tuh. Ya, ada di koordinat 2,0. Kayak saya tuliskan ya. Jadi, titik puncaknya ada di koordinat 2,0. 2,0. Oke. Nah, lalu bagaimana nih? Sekarang kalau grafiknya, Kak Yosef geser lagi nih. Kalau tadi kan ke kanan sebanyak 2 satuan. Sekarang Kak Yosef akan geser ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, gambar grafiknya akan jadi seperti itu tuh. Coba teman-teman perhatikan. Sekali lagi, di mana letak titik puncaknya? Ada di 2,3. Lalu bagaimana bentuk fungsinya? Seperti yang sudah diajarkan Kak Nurul. Bentuk fungsinya akan menjadi Y sama dengan X dikurangi 2, dikuadratkan, ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena naik ke atas banyak 3 satuan. Kayak saya tuliskan keterangan titik puncaknya ya. Tadi titik puncaknya ada di koordinat 2,3. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa melihat polanya belum? Kalau belum, coba lihat penjelasan Kak Yosef baik-baik ya. Sekarang, titik puncaknya 2,3. Bentuk fungsinya adalah Y sama dengan X kurangi 2 dikuadratkan kemudian ditambah 3. Ini bisa Kak Yosef tuliskan menjadi
Y dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan. Titik puncaknya sekali lagi ada di 2,3. Nah, bagaimana dengan grafik fungsi Y sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan? Titik puncaknya 2,0. Bentuk fungsinya bisa saya tuliskan Y dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 2 kuadrat. Sampai sini sudah paham? Sekali lagi ya, kembali ke bentuk Y sama dengan X kuadrat. Titik puncaknya ada di 0,0. Maka bentuk fungsinya bisa Kak Yosef tuliskan menjadi Y dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, sampai sini lebih jelas ya teman-teman? Oke, Kak Yosef akan buatkan tabelnya buat teman-teman agar bisa melihat pola dan hubungan dari titik puncaknya. Mari kita lihat. Oke deh teman-teman, di sini Kak Yosef sudah memiliki tabel, titik puncak, dan bentuk fungsinya. Supaya kita lebih mudah membandingkan dan melihat polanya. Teman-teman, dengan proses yang sama seperti tadi, dari grafik Y sama dengan X kuadrat, kalau kakak geser grafiknya sehingga titik puncaknya berada di koordinat negatif 4,0, maka fungsinya menjadi Y sama dengan X dikurangi negatif 4 kemudian dikuadratkan. Bisa kakak tulis seperti ini. Y dikurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 4 dikuadratkan. Nah, kemudian nih, kakak geser juga grafik fungsinya, sehingga titik puncaknya menjadi negatif 4, negatif 5. Sehingga bentuk fungsinya diperoleh Y sama dengan X dikurangi negatif 4 dikuadratkan ditambah dengan negatif 5. Dan bisa Kak Yosef tuliskan menjadi Y dikurangi negatif 5 sama dengan X dikurangi negatif 4 dikuadratkan. Wah, udah makin jelas nih teman-teman kalau begini. Lagi deh ya, sekarang dari grafik Y sama dengan X kuadrat, kalau kakak geser grafiknya, sehingga titik puncaknya berada di koordinat XP, 0, maka fungsinya menjadi Y dikurangi 0 sama dengan X dikurangi XP dikuadratkan. Selanjutnya, kakak akan geser grafik ini ke atas sejauh YP. Sehingga titik puncaknya sekarang berada di XP, YP. Dan fungsinya menjadi Y dikurangi YP sama dengan X dikurangi XP dikuadratkan. Nah, jadi nih teman-teman, dari tabel ini kita bisa mengetahui jika diketahui suatu grafik fungsi kuadrat dengan titik puncak XP, YP, maka fungsinya adalah Y dikurangi YP sama dengan X dikurangi XP dikuadratkan. Oke, teman-teman sudah tahu ya, kalau suatu grafik fungsi kuadrat dengan titik puncak XP, YP, maka fungsinya adalah seperti ini. Nah, ternyata kalau hanya diketahui titik puncaknya, maka kita bisa menggambar grafiknya dengan berbagai kemungkinan nih teman-teman. Seperti pada jurnal sebelumnya ya. Misalkan, Kak Yosef mendapatkan informasi titik puncaknya berada di XP, YP. Maka grafiknya bisa macam-macam seperti ini. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kelengkungannya pun bisa bertambah lebar atau justru bertambah sempit. Ayo, teman-teman masih ingat nggak? Apa yang mempengaruhi dari bentuk kurva ini? Walaupun titik puncaknya sama. Ya, betul sekali. Nilai dari A. Di mana A adalah nilai dari koefisien X kuadrat. Bagaimana pengaruhnya? Ingat materi yang dijelaskan Kak Nurul ya. Jadi, pada rumus Y dikurangi YP sama dengan X dikurangi XP kuadrat, wajib nih hukumnya buat menambahkan nilai dari A. Sehingga kita memiliki bentuk umum dari fungsi kuadrat yang memuat informasi titik puncak dan nilai A seperti ini. Y dikurangi YP sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan. Oke teman-teman, teman-teman sudah pelajari mengenai bentuk umum fungsi kuadrat yang memuat informasi berupa titik puncaknya. Nah, sekarang kalau Kak Yosef memiliki grafik seperti ini, bagaimana ya bentuk fungsi kuadratnya? Mari kita cari tahu ya. Nah, dari gambar teman-teman bisa perhatikan nih informasi pentingnya. Yang pertama adalah titik puncaknya.
titik puncaknya ada di mana? Ada di sini ya. Kayak saya beri lingkaran nih. Nah, ini adalah titik puncaknya. Ada di koordinat berapa? Koordinatnya adalah 3, negatif 2. Nah, kalau kita sudah mengetahui koordinat dari titik puncaknya, maka yang perlu kita lakukan adalah menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat yang memuat titik puncaknya. Kayak saya tuliskan ya. Bentuknya adalah Y dikurangi YP sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP. Kemudian kita kuadratkan. Nah, kalau sudah ada bentuk umumnya seperti ini, kita hanya perlu mensubstitusikan atau mengganti nilai YP dan XP-nya dari koordinat titik puncaknya. Mari kita ganti ya. Berarti di sini kita akan memiliki Y dikurangi YP-nya berapa? Negatif 2 dalam hal ini ya. Berarti dikurangi negatif 2. Sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP. XP-nya dalam hal ini adalah 3 nilainya. Berarti dikurangi 3, kemudian kita kuadratkan. Maka kita akan memiliki Y di sini ditambah 2 sama dengan A dikali X dikurangi 3 kuadrat. Nah, berarti langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita belum mengetahui nilai A-nya. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari A-nya. Dari mana? Kita akan bisa mengetahui nilai A dengan bantuan informasi satu titik dari grafik tersebut. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekali lagi informasi di gambar ini, ya. Mana nih titik yang paling mudah diketahui? Betul sekali, titik potong di sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Ada di mana nih titik potongnya? Kayak Yosef di sini ya. Nah, ini titik potongnya nih. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 0,16. Nah, karena titik potong ini dilalui oleh grafik fungsi tersebut, maka fungsi ini akan memenuhi titik tersebut. Artinya, kayak saya akan tulis ya. Kalau ada titik 0,16, maka berlaku Y-nya kita ganti nih dengan nilainya, yaitu 16. 16 kita tambahkan 2 sama dengan A, hanya tetap yang akan kita cari ya. Kemudian X-nya kita ganti. Nah, di sini adalah 0 ya. Tinggal 0 dikurangi 3, kita kuadratkan. Maka di sini kita akan memiliki 16 ditambah 2, itu 18, sama dengan A, kita kalikan dengan 0 dikurangi 3, negatif 3 ya. Negatif 3 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 9. Nah, karena kita mau mencari nilai A, maka kedua ruas akan kita bagi dengan 9. Kayak Yosef bagi dengan 9 ya. Maka di ruas kirinya kita akan memperoleh 18 dibagi 9 itu sama dengan 2. Dan di ruas kanannya menjadi A. Oke, di sini kita sudah ketemu nilai A-nya sama dengan 2. Lalu langkah berikutnya adalah kita kembalikan ke fungsi yang sudah kita miliki tadi. Jadi dari sini teman-teman. Ya, kita tinggal masukkan nilai A-nya. Y ditambah 2 sama dengan A-nya kita ganti 2. 2 dikali dengan X dikurangi 3. Kita kuadratkan. Nah, mari kita hitung ya. X dikurangi 3 dikuadratkan. Di sini kayak saya akan tuliskan Y ditambah 2 sama dengan 2. Nah, X dikurangi 3 dikuadratkan. Teman-teman masih ingat kan bentuk A ditambah B dikuadratkan? Maka akan menjadi A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Jadi kalau kita memiliki X dikurangi 3 dikuadratkan, maka akan menjadi X kuadrat ya dikurangi 6X ditambah dengan 9. Menggunakan cara yang tadi ya teman-teman. Nah, maka di sini kita akan memiliki Y ditambah 2 sama dengan kita kalikan nih. 2 dikali X kuadrat menjadi 2X kuadrat. 2 kita kalikan dengan negatif 6X akan menghasilkan negatif 12X. Kemudian 2 kita kalikan dengan 9 akan menghasilkan 18. Supaya bentuk persamaan ini menjadi Y sama dengan, maka kedua ruas akan kita kurangi dengan 2. Sehingga kita akan memiliki Y sama dengan 2X kuadrat
dikurangi 12X ditambah 18 dikurangi 2. Maka hasil akhirnya akan menjadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 16. Oke deh teman-teman. Jadi bentuk fungsi dari grafik tersebut adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 16. Halo bos. Bos, saya sudah mengetahui cara menentukan rumus bentuk fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya, bos. Bagaimana? Caranya mudah sekali, bos. Bos hanya perlu menggunakan bentuk umum dari fungsi kuadrat seperti yang saya kirimkan. Kemudian bos memerlukan informasi tambahan berupa satu titik lainnya yang dilewati oleh grafik fungsi kuadrat tersebut, bos. Bagaimana? Mudah sekali kan, bos? Kamu memang hebat, Mr. Funky. Tapi tidak semudah itu misi kamu. Kamu sekarang memiliki misi lain untuk menentukan rumus bentuk fungsi kuadrat yang tidak diketahui titik puncaknya, melainkan titik potong di sumbu X. Apa?